Hai, kita ketemu lagi dengan program saya di program saya. Nama saya Yusuf Priya Sudiarja. Dan hari ini saya akan membahas kembali bagaimana kita bisa menaklukkan tes TOEFL, terutama bagian yang kedua, Structure and Written Expression. Dan topik hari ini adalah mengenai Subject and Verb Agreement, kecocokan antara subjek dan verb. Kenapa ini dibahas? Karena ini penting sekali. Sering sekali diujikan dalam tes TOEFL. Bagaimana subjek sama verba dicocokkan, apakah cocok atau tidak. Mari kita lihat kalimat berikut ini. Kita punya kalimat ini ya. The history of American literature begins with the arrivals of English-speaking Europeans. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, tugas Anda adalah mencari satu kata sebagai subjek, satu kata sebagai verba. Coba mana sekarang satu kata sebagai subjeknya? Apakah the, apakah history, apakah of, apakah American, apakah literature? Ada 4 kata sebagai noun phrase. Nah, benar. Sebagai subjeknya adalah kata history. Itu adalah satu kata sebagai subjeknya, history, bukan literature. Ya. Karena ada preposisi of. Kata-kata sudah preposisi bukanlah subjek. Jadi subjeknya adalah history. Dia adalah singular noun. Maka verbanya adalah begins, pakai S gitu. Jadi kalau subjeknya tidak pakai S, maka verbanya pakai S. Sebaliknya, kalau subjeknya pakai S, noun-nya atau plural, maka verbanya tidak pakai S kalau dalam bentuk present tense. Oke? Jadi Anda harus tahu dulu subjeknya mana, verbanya mana. Satu kata sebagai subjek, satu kata sebagai verba. Dalam kalimat itu, history sebagai subjeknya, begins sebagai verbanya. Kita lihat kalimat yang kedua. Increases in quantity of the money have occurred in many different societies throughout history. Coba, sekarang mana subjeknya? Increases in quantity of the money. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kata dalam frase nomina sebagai subjeknya. Tugas Anda adalah mencari satu kata saja sebagai subjeknya. Karena Anda tahu bahwa verb phrase-nya adalah have occurred. Sekarang, satu kata sebagai subjeknya adalah increases. Increases. Dan satu kata sebagai verbanya adalah have. Meskipun yang verb phrase-nya kan have occurred, tapi yang Anda perhatikan hanya kata pertama dalam verb phrase-nya. Kalau dalam subjeknya tadi adalah increases. Karena subjeknya adalah increases, maka verbanya bukanlah has, tapi have. Maka subjek sama verba sudah cocok. Sekarang kita lihat soal berikut ini. Ini sekarang soal yang persis di TOEFL ya. Anthropologists blank within the environments and evaluate the adaptation they have made. Anthropologists blank within their environments and evaluate the adaptation they have made. Coba sekarang subjeknya Anda tahu kan? Subjeknya pasti gampang, adalah anthropologists. Nah, sekarang kalau Anda melihat soal seperti ini, maka tanyakan kepada diri Anda, subjeknya itu singular atau plural. Kalau endingnya ada S-nya, berarti dia plural atau jamak. Berarti dia membutuhkan verba tunggal. Ya, verba tunggal tanpa S atau IS ya. Dia membutuhkan verba tunggal. Maka gampang, Anda tinggal mencari dalam pilihan jawaban antara A sampai D yang ada verba tunggalnya yang tanpa S mana. Jelas di situ kelihatan pilihan jawaban yang benar adalah B, study societies. Anda butuh kata study supaya cocok karena subjeknya adalah anthropologist pakai S, maka verbanya, study-nya tidak perlu tambahi S, cukup study saja. Pilihan yang benar adalah yang B. Jadi kalau ada soal seperti ini, teman-teman, Anda menggunakan subjeknya sebagai rujukannya. Ya, subjeknya sebagai rujukannya. Karena yang dibutuhkan kan verbanya. Maka subjeknya jadikan rujukannya.
ketika subjeknya itu ada S-nya, noun-nya ada S-nya, artinya plural, maka verbanya tunggal, tidak perlu pakai S atau IS. Sekarang contoh kedua, kalimat kedua adalah transmission of the HIV virus, ya, blank, most commonly as a result of sexual intercourse and drug use. Sekali lagi, temukan satu kata sebagai subjeknya, lalu temukan verbanya. Kalimat itu sudah ada subjeknya. Subjeknya adalah bukan virus, tapi transmission. Hati-hati karena ada of di situ. Kata-kata sudah preposisi bukanlah subjek. Sekali lagi, kata-kata sudah preposisi di sini adalah of, bukanlah subjek. Subjeknya adalah transmission. Nah, ketika Anda sudah menemukan subjeknya, tanyakan pada diri Anda, ini singular atau plural? Transmission tidak pakai S kan? Berarti dia singular. Nah, kalau dia singular, berarti dia butuh verba yang ada S-nya. Verba plural sana, yang ada S-nya. Kebalikannya kan, ketika subjeknya tidak ada S-nya, maka verbanya ada S-nya. Ketika subjeknya ada S-nya, maka verbanya tidak butuh S-nya. Jadi karena transmission tidak ada S, maka cari verba yang ada S-nya atau IS-nya. Dari pilihan jawaban, A itu occur without S, B occurs itu ada S-nya. Sedangkan C itu pakai A, plural kan? Ya. Tapi karena ini menyangkut fakta, ya, fakta, maka yang betul adalah yang B, occurs, present tense ya, bukan occur. Karena subjeknya adalah transmission, ya. Singular, maka verbanya adalah occurs. Kalau C, kalau dia pakai is, mungkin bisa betul ya, mungkin bisa betul kepakai is, tapi karena dia pakai A, jadi salah. Karena transmission adalah singular noun. Jadi sekali lagi, kalau kita diminta untuk mencari verbanya, rujukannya adalah subjeknya, dan tanyakan subjeknya itu adalah singular atau plural. Latihan ketiga sekarang milih yang salah sekarang. Scientist is currently trying to map the human genome, the blueprint of human heredity. Nah, sekarang sekali lagi cari subjeknya mana, verbanya mana. Kalau ada soal seperti ini, lupakan dulu B, lupakan dulu C, lupakan dulu D, fokus ke A. A itu adalah verba pakai is, dan dia digaris bawahi dalam pilihan jawaban A. Artinya ada kemungkinan soal ini salah, ya. 25% kemungkinan itu adalah salah. Nah, kalau scientists ada S, berarti dia plural noun, maka is ini tidak cocok. Karena subjeknya adalah plural, scientists pakai S, maka verbanya mestinya adalah A, bukan is. Nah, seperti ini teman-teman. Subjek dan verba harus cocok. Cari subjeknya dulu, kemudian apakah subjeknya itu singular atau plural, lalu cocokkan verbanya, pas apa tidak. Kalau dalam present tense, kalau subjeknya pakai S, maka verbanya jangan pakai S atau IS. Kalau subjeknya, kebalikannya, kalau subjeknya pakai S, plural, berarti verbanya tidak pakai S atau IS. Sederhana itu. Anda bisa praktekkan, latihkan, dan pastikan Anda memahami yang namanya subject and verb agreement. Kecocokan antara subjek dan verb. Hari ini cukup seperti itu. Nanti akan ada video berikutnya yang lebih menarik mengenai strategi jitu menaklukkan tes TOEFL. Thank you.